Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Sebelum kita mulai, kedua kelas siapkan kelasnya terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revati itu mana? Apa keterangannya? Revati Alfa. Jadi hanya satu orang saja yang tidak hadir kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi kita telah mempelajari materi tentang masalah sosial pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita mempelajari tentang masalah sosial korupsi. Kita mempelajari tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, kemudian dampak korupsi juga. Selain itu, kita juga melihat penyebab korupsi secara teoritis. Dan ada juga tentang nilai-nilai anti korupsi. Nah, Bapak ingin tanyakan kepada Nabila, sebutkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi atau juga disebut sebagai nilai integritas terdiri dari 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, kerja keras, dan adil. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan. Ya. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya misalnya tentang kejujuran, peduli, sampai pada nilai yang terakhir itu adalah nilai adil. Selanjutnya, Bapak juga ingin tanyakan nih, misalnya tentang apa sih yang dikatakan, kenapa korupsi itu dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Nah, Bapak akan tanyakan kepada Zahra. Korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena selain merugikan uang negara, dampak korupsi juga sangat luas. Selain itu, korupsi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Betul sekali. Jadi korupsi itu dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Kenapa demikian? Dampak korupsi itu tidak hanya dampak ekonomi saja, tidak hanya berdampak pada uang negara saja, akan tetapi juga dia berdampak secara sosial dan ekonomi. Nah, sebagai seorang pelajar, kita tentu juga mempunyai peran dalam memberantas korupsi, dalam artian ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan kita, atau menjadikan nilai-nilai anti korupsi itu sebagai sebuah kepribadian, dan juga bisa kita mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Pada pelajaran pada hari ini kita akan membuat sebuah proyek tentang pamflet dan poster tentang anti korupsi. Nah, sebelum itu mari kita perhatikan poin-poin yang Bapak tampilkan di depan terlebih dahulu. Oke, ayo perhatikan di sini. Oke, koruptor, kalau kita lihat dalam materi perilaku menyimpang itu ada yang namanya kejahatan kerah putih. Nah, itu termasuk salah satunya adalah koruptor ini. Kejahatan kerah putih itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Kenapa korupsi itu dianalogikan sebagai seekor tikus? Dalam perspektif Islam, tikus itu adalah binatang yang kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, tikus adalah binatang yang rakus. Yang ketiga, tikus sifatnya merusak. Maka dalam hal ini, tikus itu sangat cocok, atau koruptor itu sangat cocok dianalogikan sebagai seekor tikus. Itu oke, kita lanjutkan.
Tahu ini siapa? Tahu? Siapa Regina? Ganteng kah? Ganteng. 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 Ini adalah Zumi Zola. Siapa Zumi Zola? Mantan Gubernur Provinsi Jambi yang Oke, kita lanjutkan. Bapak akan menampilkan pria-pria ganteng pada hari ini. Itu siapa? Nah, ini adalah hari ini khusus menampilkan pria-pria ganteng. Oke, ini juga nih, tapi dia bukan koruptor. Dia adalah seorang guru. Oke, nah ini juga nih, ini bukan koruptor. Namun hampir 11-12 sama Zumi Zola itu. Oke, kita balik ke Zumi Zola. Oke, ini adalah Zumi Zola. Dia adalah mantan Gubernur Provinsi Jambi, betul sekali. Kasusnya adalah kasus korupsi. Tahu berapa orang yang ikut terlibat di dalam kasus ini? Ada yang tahu? Berapa orang yang terlibat dalam kasus korupsi Zumi Zola? 5? Ada yang tahu? 5 nih. 3, 4. Berapa? Nah, ayo kita lihat. Coba sedikit, siapa sih yang bisa menemukan jumlah orang yang terlibat kasus korupsi dari kutipan berita ini? Berapa? 3 orang. Nah, berapa? 3 orang. Oke, ayo kita bahas di sini. Jadi, kalau kita lihat kasus Zumi Zola ini, dia hampir melakukan jumlah uang atau gratifikasinya itu hampir mendekati 45 miliar. Berapa orang yang terlibat di sini? 56 orang yang terlibat kasus korupsi Zumi Zola ini. Kok nggak tahu 56 orang, hampir 60 orang. Nah ini kasus ini adalah kasus yang viral pada tahun 2018. Kenapa viral? Karena korupsi yang dilakukan secara berjamaah oleh siapa? Oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang di Provinsi Jambi. Oke, ayo kita perhatikan video berikut ini terlebih dahulu. Nanti Bapak akan tanyakan tentang kasus-kasus korupsi berikut ini. Video tentang dampak korupsi yang dikeluarkan oleh KPK. Sumbernya adalah KPK. Ayo perhatikan. Anti korupsi KPK mempersembahkan dampak masif dan biaya sosial korupsi. Indonesia pada dasarnya memiliki potensi untuk bisa mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran hidup yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit rakyat yang berkeluhan kemiskinan, memiliki tingkat kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah. Tidak dapat dipungkiri salah satu penyebab dari hal-hal tersebut adalah korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Mauro dalam buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Antara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang memiliki pendapatan per kapita
tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tingkat pendidikan menarik yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi. Seperti yang sudah kita tahu, pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Secara makro, angka kematian bayi merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara. Meskipun angka kematian bayi di Indonesia terus menurun selama 20 tahun terakhir, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang angka kematian bayinya tinggi. Masih tingginya angka kriminalitas di Indonesia, salah satu penyebab maraknya tingkat kriminalitas dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Rendahnya daya beli masyarakat di daerah. Berdasarkan analisis Reveal Comparative Advantage atau RCA oleh Kementerian Perindustrian, 5 sektor memiliki daya saing di ambang batas bawah terhadap produk asing, yakni sekitar minus 3 hingga 0,03. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan. Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera. Selama 12 tahun terakhir, estimasi biaya eksplisit praktik korupsi yang dinikmati oleh 1.842 koruptor berjumlah 168 triliun rupiah. Bayangkan, dengan uang sebesar 168 triliun tersebut, pemerintah dapat membangun 195.000 gedung sekolah baru dengan asumsi biaya pembangunan sebesar 873 juta rupiah. Tingginya angka anak-anak putus sekolah karena keterbatasan biaya dapat diselamatkan dengan uang sebesar 168 triliun rupiah tersebut. Dengan asumsi bahwa biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi mencapai 50 juta rupiah, maka jumlah anak yang bisa disekolahkan hingga lulus perguruan tinggi sebanyak 3,36 juta anak. Berdasarkan hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata modal yang mereka butuhkan maksimal 5 juta rupiah. Dengan asumsi setiap orang membutuhkan modal sebesar 5 juta rupiah, maka uang sebesar 168 triliun rupiah tersebut dapat digunakan untuk memberi modal kepada 33,6 juta pedagang. Pada September 2013, tercatat 21.313 km jalan di kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk jalan daerah sebesar 118 triliun rupiah. Sehingga dengan uang 168 triliun itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki semua jalan yang rusak. Selain itu, uang sejumlah 168 triliun dapat juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru seperti penyebaran listrik di daerah-daerah yang masih belum tersentuh listrik hingga saat ini. Atau bisa juga dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan solar ke banyak daerah yang listriknya kerap padam. Tentunya tidak hanya listrik, tetapi juga bisa menciptakan banyak sumur atau sungai baru, sehingga tidak lagi terjadi banjir. Lalu pengadaan transportasi massal demi mengurangi kemacetan. Berdasarkan dari penjabaran tersebut, uang 168 triliun sangat berarti, kan? Silakan Anda telah lebih jauh mengenai apa saja yang dapat dilakukan dengan uang 168 triliun rupiah demi menciptakan negara Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor yang disebut biaya eksplisit. Hal lain yang perlu diketahui adalah biaya eksplisit bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Biaya sosial korupsi terdiri dari biaya antisipasi, merupakan
menetapkan biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten, juga biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi antara lain adalah biaya peradilan yang meliputi hakim, jaksa, dan sebagainya, biaya penyidikan, kemudian biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya oportunitas korupsi, termasuk diantaranya beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Jadi memang luar biasa kerugian akibat korupsi. Terlebih biaya eksplisit ternyata merupakan komponen terkecil dari biaya sosial yang diakibatkan korupsi. Semakin menyadari dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, lalu apa yang harus kita lakukan melihat dampak kerugian-kerugian korupsi ini? Itu adalah video tentang dampak daripada korupsi. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa ternyata korupsi itu sangat luar biasa dampaknya. Tidak hanya berdampak pada kerugian negara, karena negara tidak hanya rugi dari uang yang dikorupsi saja, melainkan rugi juga di segi dalam penyelidikan kasus, dalam persidangan, termasuk dalam penahanan tersangka. Ada yang bisa bercerita tentang Jambi saat sekarang ini tidak? Isinya seperti ini. Ya, Leo, boleh Leo, silakan. Leo dulu. Kita dengar pendapat Leo tentang provinsi Jambi saat sekarang ini. Saya akan menjelaskan pada saat ini kondisi dari Jambi ini, di mana Jambi sangat macet dan padat. Terus di mana kita kekurangan jalan transportasi dari desa ke kota, dan kemungkinan bisa membuat masyarakat terhambat untuk transportasi dari kota ke desa, desa ke kota. Sekian terima kasih. Iya, jadi Leo mengatakan bahwa ada yang permasalahan yang dialami provinsi Jambi saat sekarang ini itu adalah kemacetan. Nah, jalan juga tidak baik. Lihat jalan yang dari Sabak ke Jambi atau daerah-daerah lain yang ada di Jambi. Apa yang terjadi sangat-sangat jelek sekali. Dari sarana dan prasarana yang ada di Jambi ini itu tidak baik atau tidak baik-baik saja. Maka dengan uang yang dikorupsi tadi itu bisa sarana dan prasarana ini akan lebih baik lagi. Atau kita lihat Sungai Batanghari misalnya, tidak pernah lagi melihat Sungai Batanghari airnya jernih. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita analisis dengan kita kaitkan dengan korupsi ini, maka korupsi ini sangat cocok sekali dengan kondisi yang ada di Jambi. Sarana dan prasarananya rusak, kondisi alam yang tidak bagus. Ini dampak daripada korupsi itu sendiri. Nah, sangat luar biasa sekali yang berkaitan dengan korupsi itu sekali terjadi di Jambi saat sekarang ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di provinsi Jambi saat sekarang ini? Kita setidak-tidaknya sebagai seorang pelajar, kita menjadikan nilai-nilai anti korupsi itu sebagai sebuah kepribadian kita dan pedoman dalam kita bertingkah laku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi yang ada, yang terdiri dari 9 itu. Dengan cara bagaimana? Membuat poster dan pamflet tentang nilai-nilai anti korupsi itu. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo perhatikan. Jadi di sini ada LKPD yang akan Bapak bagikan. Di sini nanti akan yang pertama itu ada nama kelompok, kelas, nama anggota. Yang perlu didiskusikan di sini adalah
judul atau tema proyek Anda. Apa sih judul atau tema proyek yang akan kita lakukan ini dalam pembuatan poster dan pamflet tentang anti korupsi itu? Kemudian tujuan proyeknya apa? Apa sih tujuan proyek tersebut? Kemudian sasarannya siapa? Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dari proyek tersebut. Tindak lanjut di sini adalah setelah poster atau pamflet ini selesai, itu nanti silakan diposting di media sosialnya masing-masing yang lebih baik. Kemudian poster atau pamflet yang paling bagus nantinya akan diposting di media sosial sekolah. Oke, akan Bapak bagikan LKPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Kami mengambil judul yaitu berantas koruptor dengan tujuan proyek mensosialisasikan nilai-nilai integritas atau anti korupsi baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sasaran proyek adalah teman sebaya, tidak lanjut proyek, pamflet atau poster nantinya akan disosialisasikan melalui akun media sosial masing-masing anggota. Deskripsi pamflet: tidak ada satupun manfaat yang bisa diperoleh dari tidak korupsi. Masyarakat tidak boleh menormalisasikan korupsi, meskipun bentuknya terlihat remeh, seperti tepat waktu, berbohong maupun memberi uang teh. Meskipun terlihat sepele, namun kebiasaan-kebiasaan buruk dan semakin berkembang jika terus dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah budaya. Jangan sampai perilaku korupsi menjadi budaya bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok 6 tadi, maka Bapak akan berkomentar tentang apa yang telah dilakukan oleh kelompok 6 tadi. Jadi kelompok 6 tadi menjelaskan tentang berantas koruptor. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada satu pun manfaat yang bisa diperoleh dari tindak korupsi itu. Masyarakat tidak boleh menormalisasikan korupsi itu. Kalau dalam artian masyarakat tidak boleh membiasakan perilaku korupsi itu. Salah satunya misalnya yang bisa dilihat yang terbiasa oleh pelajar, misalnya tidak berbohong, tidak mencontek, bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab misalnya, dan kita tidak boleh melakukan hal-hal ini, atau kita tidak boleh membiasakan hal-hal ini. Dari hal-hal yang sebenarnya kita anggap kecil, ini bisa berdampak luar biasa bagi perilaku atau bisa berpotensi menjadi perilaku yang koruptif nanti, atau perilaku kita sudah terbiasa misalnya dengan hal-hal yang kita anggap sebuah hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat, misalnya tadi kita berbohong, tidak bertanggung jawab, menyontek. Maka ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang besar, maka kita akan berpotensi melakukan korupsi. Karena berawal dari hal-hal kecil inilah sebenarnya korupsi itu berasal. Nah, meskipun telah hal-hal tersebut terlihat sepele, namun kebiasaan buruk akan semakin berkembang jika terus dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus atau kebiasaan yang kita akan ketika kita lakukan terus-menerus, maka itu bisa menjadi sebuah kebiasaan diri kita. Nah, ini sangat berbahaya ketika Anda menjabat sebagai pejabat pemerintah misalnya. Anda sudah biasa misalnya berbohong. Nah, dari kebiasaan berbohong ini bisa saja Anda berpotensi melakukan tindak korupsi sebagai pejabat negara misalnya. Melakukan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Judul tema proyek yang kami pilih adalah Jangan Ada Korupsi Antar Kita. Tujuan proyek anti korupsi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sasaran proyek kami adalah teman sebaya. Tindak lanjut proyek yaitu pamflet atau poster nantinya akan disosialisasikan melalui akun media sosial masing-masing dari anggota kami. Deskripsi pamflet: korupsi biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas sosial atas yang menempati jabatan tertentu. Penyebabnya adalah mental dan moral pelaku yang kurang jujur. Tindakan korupsi merupakan kejahatan yang tidak manusiawi. Penegakan hukum di Indonesia untuk para koruptor masih sangat tumpul. Hal tersebut menyebabkan tindak korupsi makin menjadi. Koruptor dengan santai menghabiskan uang rakyat karena mereka dapat bebas dari jeratan hukum dengan harta dan kekuasaan. Sekian dari kami, terima kasih. Nanti kelompok 5 tadi, kelompok 5 menjelaskan bahwa jangan ada korupsi di antara kita. Dia melihat bahwa DPR dan partai politik jadi dua institusi yang sangat
yang dianggap paling korupsi di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa korupsi biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas sosial atas. Nah, kita lihat bahwa dalam materi pengakuan ini ada yang namanya kejahatan terapuni. Kejahatan terapuni ini apa maksudnya? Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang maksudnya di sini apa? Kekuasaan dan wewenang di sini adalah orang-orang yang memiliki jabatan. Nah, itu istilahnya. Orang-orang yang memiliki jabatan, nah, mereka memanfaatkan kekuasaan dan wewenang itu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini salah satu bentuk kejahatan terapuni yang dilakukan oleh orang-orang kelas atas. Itu penjelasan dari kelompok lima. Berikutnya kelompok lima juga menjelaskan penyebab daripada dua institusi DPR dan partai politik itu melakukan korupsi adalah mental dan moral pelaku yang kurang jujur. Tindakan korupsi merupakan kejahatan yang tidak manusiawi. Nah, dia melihat bahwa mental atau sikap perilaku orang yang tidak jujur inilah sebagai cikal bakal lahirnya koruptor. Jadi mereka melihat bahwa DPR dan partai politik itu dia mempunyai suatu. Jadi dalam hal ini ada beberapa pamflet yang bisa tampil pada hari ini. Mungkin untuk minggu depan baru kelompok berikutnya yang akan mempresentasikan kerja kelompoknya. Sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan menanyakan kepada Trinita tentang apa sih kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes karena tidak hanya merugikan uang negara tapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Semua lapisan masyarakat harus berperan dalam pemberantasan korupsi. Sebagai seorang pelajar dan sekaligus generasi penerus bangsa, peran yang bisa dilakukan adalah ikut mensosialisasikan nilai anti korupsi dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai kepribadian dan pedoman dalam kehidupan. Oke, jadi itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, korupsi itu dia berkaitan dengan kejahatan luar biasa. Tugas kita sebagai seorang pelajar adalah mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan nilai anti korupsi ini sebagai pedoman dalam bertingkah laku, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Bapak rasa untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dan kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke, silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Sebelum akhir